Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diar Alfitiana, NIM 2021436019, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi MAFIP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem bilangan. Dan yang pertama materinya itu sistem digital, yang kedua sistem analog, yang ketiga persamaan dan perbedaan, yang terakhir itu contoh sistem bilangan, contoh bilangannya itu sendiri. Yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang sistem digital. Pada umumnya sistem digital adalah sesuatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Nah, itu dari sistem digital. Selanjutnya dari sistem analog. Sistem analog itu adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Setelah ada sistem digital dan sistem analog, yaitu yang bakal dibahas adalah persamaan dan perbedaannya. Yang pertama persamaannya, yaitu sama-sama merupakan sinyal data. Yang kedua, semua dibuat dalam bentuk IC, yaitu setelah ada persamaan pasti ada perbedaannya juga, yaitu perbedaannya adalah sistem digital mampu mengirimkan informasi lebih cepat dari analog. Yang kedua, sistem analog lebih sensitif daripada gangguan atau noise. Yang ketiga, sistem digital memproduksi sinyal dengan lebih baik. Yang keempat, sistem digital mudah didesain dan tidak memerlukan matematika khusus. Yang kelima, fleksibilitas yang sangat baik. Selanjutnya yang kelima ada contoh sistem bilangan. Sistem bilangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem bilangan desimal, yang kedua sistem bilangan biner, yang ketiga sistem bilangan oktal, dan yang keempat sistem bilangan heksadesimal. Dari semua contoh itu saya akan memberikan contoh-contoh soalnya, dan nanti juga saya akan memberikan soal-soal yang bisa kalian jawab di rumah ya. Yang pertama pasti saya bakal ngejelasin dulu tentang sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal itu sistem yang memiliki basis 10, yang artinya terdiri dari 10 angka yang dimulai dari angka 0. Jadi sistem bilangan itu basisnya dari angka 0 kayak 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, pada sistem bilangan desimal ini angka yang paling kanan adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil. Jadi ya, yang paling kecil dari paling kanan. Sehingga semakin ke kiri semakin gede, semakin besar bobot angkanya. Dan itu penjelasan dari sistem desimal. Setelah ini ada contoh sistem bilangan desimal. Yang saya ambil contohnya yaitu dari contoh soal desimal ke biner. Yang bisa dilihat itu dari 34 ya. Contohnya kayak gitu, dan yang sebelah kanannya itu ada cara penyelesaiannya. Jadi angka 34 itu angka desimalnya selalu dibagi lagi, jadi 30 dibagi berapa, yang dibagi 2 gitu, hasilnya 17 dibagi 2 hasilnya 1. Yang seterusnya sampai 17 bagi 2 hasilnya 8 bagi 2 hasilnya 4 hasil bagi 2 hasilnya 2, hingga 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, itu diurutkan dari yang pertama 32 dibagi 2 hasilnya 34 dibagi 2 hasilnya bisa kan jadi 17, jadi nggak ada sisanya, jadi dianggap jadi 0 gitu. Sedangkan kalau misalkan 17 dibagi 2 itu hasilnya harusnya 16, jadi ditaruh angkanya angka 1. Jadi kan 17 bagi 2 tuh nggak bisa. Jadi kalau misalkan 2 dikali 6 itu hasilnya 12, 2 dikali 8 itu hasilnya 16. Jadi 16 masih ada utang 1, jadi 17 dikurang 16 itu 1. Sampai seterusnya itu sampai habis sampai 1. Jadi kayak seperti itu.
Terus yang angka-angka yang sisa-sisaan itu diurutin dari yang atas sampai yang sampai bawah. Jadi yang di atas itu dari yang sebelah kanan sampai sebelah kiri, jadi 0 1 0 0 0 1. Jadi 34 sama dengan 1 0 1 1 0 0 0 1 0 gitu. Jadi itu contoh dari bilangan desimal ke biner. Nah, pada kali ini kesempatan kali ini saya bakal ngasih contoh soalnya ya. Nah, itu ada 6 soal, tapi yang satu udah diisi, yang sebelumnya itu yang dibuat contoh. Jadi kalian bisa ngerjain dari 2 sampai 6. Lanjut, pasti yang selanjutnya itu sistem bilangan biner. Yang sistem bilangan biner itu adalah sistem bilangan yang memiliki dua basis 2, karena hanya memiliki dua angka yaitu 0 dan 1 ya, seperti itu. Nah, contohnya ada di sini kayak contoh ini yang saya ambil itu contoh soal biner ke desimal. Contohnya ya dari 1010, 2 itu angka dari binernya tersebut. Nah, 1010 itu yang pertama 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0, yang satu ini angka yang satu ini yang diambil dari depannya ya, kayak, dan 2 ini dari angka biner sendiri, dan yang pangkat 3 itu pangkat yang ditambah-tambahin terus dari yang paling kanan itu 0, dari habis 0 kan 1 2 dan 3. Bila ada 5 biner, 5 bilangan biner kayak 10100 itu kan 5, jadi nanti ada 2 pangkat 4 kayak gitu. Jadi hasilnya ini dijumlahin semua dari 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali pangkat 21 ditambah 0 kali 2 pangkat 0, jadi ditambahin jadi 10. Jadi hasilnya 1010 itu dikonvert ke desimal jadinya 10 tuh. Nah, di sini setelah itu ada juga contoh soal dari biner ke desimal. Ya, sama tadi ada 6 juga, tapi yang bisa yang harus dikerjain tuh hanya ada 5, yaitu dari angka 2 sampai angka 6, karena angka satunya udah saya kerjain tadi beserta contoh-contohnya. Jadi kalian gampang kalau mau ngerjain soal-soal yang ini karena udah ada contohnya di atas, jadi bisa dipahami lah. Yang ketiga itu ada sistem bilangan oktal. Bilangan oktal itu adalah sistem bilangan yang terdiri dari basis 8. 8 angka yaitu 0 sampai 7. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 7 itu oktal. Sehingga jika dihitung ada 8 angka, maka dalam sistem bilangan oktal indeks yang kita gunakan adalah 8. Jadi ini ada contoh soalnya juga yang dari oktal. Saya ngambil contoh soal oktal ke desimal. Yang karena ada 2, 5, 3. Nah, 8 ini yang tadi yang ininya oktalnya itu yang kita gunakan itu. Nah, sama dengan hasilnya kayak gitu. Contoh soalnya 2, 5, 3 sama dengan 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 3 kali 8 pangkat 0. Jadi kenapa jadi kayak gitu, jadi hasilnya ditambah. Yang selalu 88 ini kan yang dari bilangan oktalnya, jadi ya sama kayak yang tadi yang sebelumnya. Jadi yang dari paling kanan itu angka yang paling kecil kayak 0 1 2 dan seterusnya. Kalau misalkan ada bilangan oktalnya itu kayak ada 1000 misalkan 1120, jadi kan bisa ditambah 8 pangkat 3 seperti itu habis itu dikali dijumlahin jadi 2 kali 8 pangkat 2 itu 8 pangkat 2 kan hasilnya jadi 64, terus 5 pangkat segitu jadi hasilnya 171 per 10 171 gitu, 10 desimal. Jadi 253 dikonvert jadi ke desimal itu hasilnya 171. Lanjut, ada contoh soalnya juga yang sama seperti tadi dari 1 sampai 6 yang bisa dijawab dari 2 sampai 6. Oke. Yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal.
Sistem bilangan ini adalah sistem yang bilangan yang basisnya 16 angka, sangat spesial. Selain angka juga terdiri dari deretan huruf. Dari angka 0 sampai 9 dilanjutkan A sampai F. Huruf A kita hitung sama dengan 10 dan seterusnya. Jadi dia kan aturan angkanya 10 tapi diganti dengan huruf. Jadi 10 itu dianggapnya A, 11 itu dianggapnya B, dan seterusnya sampai F. F itu 16. Oke. Di sini juga ada contoh soalnya. Ya, saya ngambil contoh dari soal heksadesimal ke desimal. Jadi sini contohnya 5F1. 5F1 sama 16 itu yang heksadesimalnya. Jadi 5F1 sama dengan 5 kali 16 pangkat 2 ditambah 15 kali 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16. Nah ini sama juga nih pangkatnya, dari kanan paling kecil sampai kiri itu paling besar. Jadi 0, 1, 3, 1, 2 sorry. Terus setelah itu dijumlahin, pangkat 16 256, pangkat 16 pangkat 1 adalah 16, 16 pangkat 0 itu 1. Jadi ditambahin dari 1280 ditambah 240 ditambah 1, hasilnya jadi 5F1 sama dengan 1521, seperti itu. Dan ada contoh soalnya juga di sini. Bisa dijawab ya seperti biasa dan seperti sebelum-sebelumnya, dari angka 1 sampai 6 silakan dijawab dari 2 sampai 6. Karena nomor satunya udah dicari sebagai contoh tadi. Dan mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.